Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Saya Nabila Kalisa Orion dengan NIM 2410532008. Saya Nazla Mutia dengan NIM 2410532036. Saya Nindya Rani Putri dengan NIM 2410533030. Saya Kisyani Faginaldi dengan NIM 2410533040. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat. Yang pertama merupakan bagian dari data karyawan. Mengelola data karyawan seringkali menjadi tantangan. Tanpa sistem yang terstruktur, informasi ini mudah sekali tercecer. Dan dengan menggunakan database, semua data karyawan dapat disimpan dalam suatu sistem yang terpusat. Seperti menyimpan informasi nama karyawan dan jenis kelaminnya yang memudahkan kita jika melakukan pencarian. Dengan cara ini, pengelolaan data karyawan dapat menjadi lebih efisien dan terstruktur. Berikut saya tampilkan tabel dari data karyawan. Data menu adalah komponen penting untuk operasional. Salah satunya adanya ketidakkonsistenan data seperti harga yang berbeda antara tabel utama dan sistem kasir yang dapat membingungkan karyawan dan pelanggan. Selain itu, adanya kesalahan entry data yang sama dan dicatat berulang kali juga membuat tabel berantakan dan sulit dikelola sehingga jika tidak diperbarui dengan benar menyebabkan informasi menjadi tidak akurat. Selain itu juga adanya kesalahan input data seperti salah ketik nama atau harga juga bisa memengaruhi pelayanan. Tabel yang tidak dirancang dengan baik juga menyulitkan pencarian menu tertentu, terutama jika pelanggan meminta menu berdasarkan kategori. Semua ini menunjukkan pentingnya sistem database yang terstruktur untuk memastikan data konsisten, akurat, dan mudah diakses. Dengan pengelolaan yang baik, operasional toko dapat berjalan lebih efisien. Berikut adalah tabel data menu yang kami buat. Selanjutnya data pelanggan. Menjaga loyalitas pelanggan adalah kunci keberhasilan Setegu. Namun, tanpa pencatatan yang baik, sulit untuk melacak siapa saja pelanggan tetap. Database dapat menjadi solusi untuk menyimpan informasi pelanggan seperti riwayat pembelian mereka, preferensi produk, dan data kontak mereka atau alamat mereka. Dan berikut saya lampirkan data dari tabel pelanggan. Selanjutnya pada data penjualan. Masalah lain di Setegu ini adalah pencatatan transaksi yang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyulitkan toko untuk mengetahui seberapa banyak produk yang terjual pada hari tersebut. Dengan sistem database, setiap transaksi yang terjadi dapat langsung dicatat secara otomatis. Data ini dapat diolah untuk menghasilkan laporan penjualan. Dengan informasi ini, toko dapat menyusun strategi yang lebih baik. Dan berikut saya lampirkan data pada tabel penjualan. Selanjutnya di data persediaan dalam operasional UMKM Setegu, pengelolaan stok bahan baku merupakan hal yang sangat penting. Permasalahan yang sering dihadapi adalah kesulitan melacak ketersediaan bahan seperti teh, gula, atau kemasan. Akibatnya, toko dapat mengalami kekurangan bahan saat permintaan tinggi atau justru kelebihan stok yang menyebabkan pemborosan. Dengan menggunakan database, kita dapat mencatat setiap transaksi keluar masuk atau stok saat ini. Kita juga bisa tahu ketika stok bahan tertentu sudah mencapai batas minimum, sehingga penggandaan dapat dilakukan tepat waktu dan efisien. Selain itu, database juga bisa digunakan untuk menganalisis pola konsumsi bahan baku, sehingga kebutuhan dapat diprediksi lebih akurat berdasarkan data penjualan sebelumnya. Saya tampilkan data persediaan. Selanjutnya merupakan bagian relationship. Dari kelima tabel data yang telah kami buat, kami mengambil 3 tabel data yang kemudian kami hubungkan untuk menjadi suatu relationship. Yang pertama yaitu data penjualan dengan kode transaksi sebagai primary key yang kemudian dihubungkan dengan kode menu yang merupakan primary key pada data menu, dan terakhir data penjualan yang menjadi primary key yang dihubungkan ke ID pelanggan pada data penjualan. Selanjutnya, kami membuat 2 buah query, yaitu query transaksi dan query laporan. Pada query transaksi, kami mengambil salah satu data dari data menu yang berupa harga, lalu dikalikan dengan jumlah pada data penjualan yang menghasilkan total bayar di query transaksi. Begitu pula dengan query laporan, juga dibuat seperti dengan pembuatan query transaksi. Selanjutnya untuk bagian form. Dari kelima tabel data yang kami buat, kami membuatkan form untuk masing-masing tabel tersebut. Yang pertama, form input data karyawan, yang berisikan ID karyawan, nama karyawan, dan jenis kelamin karyawan. Yang kedua, form input data menu, berisi kode menu, nama menu, dan harga. Dan yang ketiga, form input data pelanggan, berisikan ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan. Keempat, kami membuatkan form input data penjualan, yang berisi kode transaksi, tanggal pembelian, ID pelanggan. Dan yang kelima, ada form input data persediaan, yang berisikan kode barang, nama barang, dan jumlah persediaan. Yang terakhir adalah laporan. Laporan ini diambil dari query transaksi. Berikut adalah tampilannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.